Pak, jarak kelahiran anak kita itu terlalu dekat. Maksudnya gimana, Mas? Anak pertama kita kan baru berusia 11 bulan, belum genap setahun. Tapi anak kedua kita sudah lahir. Apa nggak terlalu dekat jarak kelahirannya? Oh iya sih, Mas. Ya mau gimana lagi? Anak kan titipan dari Tuhan. Iya sih Pak, anak itu anugerah dari Tuhan buat kita. Tapi ini terlalu dekat. Kasihan anak pertama kita belum tuntas untuk dirawat sekarang, harus ngerawat untuk anak kedua. Terus mau gimana, Mas? Apa kita pakai alat kontrasepsi biar bisa mengatur jarak kehamilan kita, Pak? Iya boleh. Mama mau pakai alat yang mana? Mama nggak tahu alat kontrasepsinya apa aja. Emang Papa tahu? Papa juga nggak tahu sih. Yaudah nanti kita terus ke posyandu aja, kita nanya alat perkahwinan. Ibu-ibu, kalian dengar gak? Katanya posyandu ngadain acara penyuluhan. Penyuluhan tentang apa, Bu? Itu penyuluhan alat penggunaan kontrasepsi. Alat kontrasepsi itu yang untuk mencegah kehamilan ya, Bu? Iya. Iya benar Bu, setahu saya alat kontrasepsi itu biasanya kondom ya. Ibu-ibu, tapi nggak cuma itu loh, setahu saya ada yang kayak disuntik-suntik gitu. Kata dulu loh. Nah, itu cocok untuk ibu yang anaknya belum genap setahun, biar bisa mengatur jarak kehamilan ibu. Iya Bu, tadi saya dan suami saya juga ingin mengunjungi ke posyandu. Ternyata tepat sekali. Posyandu mau mengajarkan tentang itu. Penyuluhannya itu kapan ya? Penyuluhannya minggu depan, Bu. Wah, ya udah nanti saya dan suami saya tak ke sana. Nah, kita harus ikut ibu-ibu biar kita bisa tahu untuk jarak kehamilan kita. Nah, iya benar, kita harus ikut penyuluhan itu. Iya, ayo kita ikut penyuluhan. Ayo. Ya, ayo. Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, perkenalkan saya Elis anaknya yang akan membawa acara penyuluhan keluarga berencana tentang alat kontrasepsi ini. Sebelumnya, apakah sudah ada yang tahu alat kontrasepsi itu apa? Alat kontrasepsi itu untuk mencegah kehamilan ya Bu? Nah, iya benar banget Bu. Saya jelaskan sedikit ya Bu. Jadi kontrasepsi adalah alat atau obat yang salah satunya upaya mencegah kehamilan atau tidak ingin menambah keturunan. Cara kerja kontrasepsi yaitu mencegah ovulasi, mengental lendir serviks, dan membuat rongga induk rahim yang tidak siap menerima pembuahan dan menghalangi bertemunya sel telur dengan sel sperma Bu. Oh gitu toh Bu. Iya Bu, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh perawat yang ada di sini ya Bu. Saya perkenalkan satu-satu ya. Perawat satu ada Tricia, perawat dua ada Atin, perawat tiga ada Rafi, perawat empat ada Soleha. Baik, selamat pagi ibu-ibu semua. Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat kontrasepsi yang pertama, yaitu ada implan. Ini sering disebut dengan KB suntik. Merupakan metode kontrasepsi yang mengandung progesteron, di mana zat ini mampu membantu lendir serviks menjadi kental sehingga dapat mengganggu proses pembuahan karena menghalangi. Baik, selamat pagi dulu semua. Pagi. Baik, di sini saya akan menjelaskan alat kontrasepsi yang pertama, yaitu ada implan. Implan sering disebut sebagai dengan KB suntik, merupakan metode kontrasepsi yang mengandung progesteron, di mana zat ini mampu membuat lendir serviks menjadi kental sehingga dapat mengganggu proses pembuahan karena menghalangi transport sperma. Metode implan biasanya ditanamkan di bawah kulit lengan atas. Kemudian untuk keuntungan non-plan ini yaitu untuk wanita yang tidak boleh menggunakan estrogen. Kemudian ada pendarahan yang terjadi lebih ringan, tidak menaikkan tekanan darah.
Untuk efek sampingnya itu ada kelainan dalam haid, kemudian mual, anoreksia, sakit kepala, kadang-kadang terjadi perubahan libido dan berat badan. Untuk yang kedua yaitu IUD merupakan metode kontrasepsi yang dimasukkan pada rahim. Alat ini juga sering disebut dengan spiral maupun alat kontrasepsi dalam rahim. Di mana IUD merupakan benda yang terbuat dari plastik yang lentur dan kecil, dililit tembaga dengan kandungan hormon. Pemasangan IUD dapat mengurangi jumlah sperma yang masuk ke tuba falopis serta meminimalisir pembuahan. Keuntungan IUD sangat efektif dengan angka kehamilan per tahun yang rendah. Untuk efektif untuk proteksi jangka panjang, kesuburan segera kembali sudah AKDR diangkat. Tidak mengganggu hubungan seksual suami istri, pemeriksaan ulang diperlukan hanya sekali dalam 1 tahun. Baik, untuk selanjutnya adalah kombinasi ini mengandung estrogen dan progesteron. Untuk kandungan estrogen di dalam pil biasanya akan menghambat ovulasi dan menahan perkembangan dari sel telur yang dibuahi. Untuk kandungan progesteron di dalam pil ini akan mengentalkan embryos serviks untuk mencegah masuknya sperma. Untuk efek sampingnya itu berupa penambahan berat badan, perdarahan di luar jalur haid, mual, depresi, alopecia, melasma, kandidiasis, amenorrea tarsapil atau retensi cairan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan metode KB jenis kontrasepsi suntik. Kontrasepsi suntik yaitu merupakan metode kontrasepsi yang sederhana untuk menekan ovulasi, yakni dengan cara menyebabkan mengentalnya nada serviks pada wanita dan menghentikan dari tembus sperma. Kemudian keuntungannya yaitu efektivitas yang paling tinggi yaitu terhadap risiko kesehatan yang sangat kecil, tidak diperlukan pemeriksaan dalam untuk memulai penggunaan dan tidak mengganggu hubungan seksual. Kemudian ada efek sampingnya yaitu akan sering terjadi dalam 3 siklus, yaitu yang pertama ada pemakaian yang berupa gangguan haid seperti amonera, spotting, poradina, dan masalah yang berat badan ditambah. Kemudian ada sakit kepala, tubuhnya jerawat, bahkan penularan infeksi seksual. Baik, selanjutnya ada kontrasepsi sederhana tanpa alat, yaitu ada sistem kalender. Ibu-ibu di sini harus memiliki catatan siklus menstruasi, kemudian akan diketahui masa suburnya kapan, kemudian untuk rumusnya yang pertama dari hari pertama mulai subur dikurangi dengan 18 hari, kemudian hari terakhir masa subur dikurangi dengan 11 hari. Untuk selanjutnya ada segama terputus, yaitu adalah proses penarikan penis dari vagina sebelum terjadinya ejakulasi. Selanjutnya ada pembiasan pasca segama dengan irigasi vagina menggunakan air biasa atau larutan desinfektan dan obat yang dapat menumbuhkan sel mani segera setelah koitus atau berhubungan. Baik, yang selanjutnya yaitu kontrasepsi kondom merupakan alat kontrasepsi yang digunakan oleh pria yang umumnya digunakan ketika berhubungan seksual. Keuntungan penggunaan kondom adalah untuk mencegah kehamilan, mencegah penyakit seksual menular, dan mudah didapatkan. Kekurangan alat kontrasepsi ini adalah dapat menimbulkan alergi dan infeksi pada penggunaannya. Dan kita ada diafragma vagina dan spermicida. Untuk diafragma vagina, saat ini diafragma terdiri atas kantong karet yang berbentuk mangkuk dengan perelastik pada bibirnya. Selanjutnya menghalangi sel sperma masuk ke dalam kanalis cervicalis. Terus untuk spermicida adalah alat kontrasepsi yang bekerja dengan cara membunuh
atau menghentikan pergerakan sperma sehingga tidak dapat membuahi sel telur. Selanjutnya di sini ada pudektomi dan vasektomi. Untuk pudektomi yaitu kontrasepsi manfaat atau sterilisasi pada wanita adalah suatu kontrasepsi permanen yang dilakukan dengan cara melakukan tindakan pada dua sel telur dan menghalangi percampuran sel pertama atau ovum dengan sel mani. Kemudian ada vasektomi. Vasektomi adalah tindakan memotong dan penumpukan saluran mani yang menyalurkan sel mani atau sel sperma keluar dari pusat produksinya si testis. Baik Ibu, materinya sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan? Kami yang akan bertanya. Baik, bisa disebutkan kembali apa saja jenis-jenis metode KB? Ada implan, IUD, pil, dan suntik. Baik, benar Ibu. Benar Ibu, masih ada yang lain? Apa ada yang bisa dijawab lagi? Saya Mbak. Ya, silakan. Selain itu ada metode operasi wanita atau FOW, metode operasi pria atau FOP, dan satunya IUD Mbak. Benar sekali Ibu. Baik, sebelumnya kami akhiri. Apakah benar tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Iya. Baik, kalau begitu kami akhiri penyuluhan pada hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk Ibu telah menyempatkan hadir pada penyuluhan pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang dan kalimat kata yang kurang enak didengar. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.